Halo Sobat 801 Project. Di video kali ini saya akan membahas atau mengenal kode error pada sepeda motor Yamaha. Di setiap motor injeksi, kalau error atau ada kerusakan terkadang muncul lampu indikator atau kedipan bahkan bisa menyala terus-menerus. Itu bisa membuat motor kalian menjadi tidak normal bahkan sampai tidak mau menyala sama sekali. Kadang menyala sebentar, terus mati lagi atau berbet. Dan biasanya itu disebabkan terjadinya error pada sebuah komponen motor Anda. Atau juga sistem pada sensor sepeda motor yang mau saya bahas sekarang ini. Pastikan kalian tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham apa yang saya sampaikan di video ini. Oke. Sekarang kita mulai. Seperti ini ya contohnya di gambar speedometer. Di sini ada sebuah speedometer yang lampu indikatornya berkedip, misalnya ada beberapa kedipan. Misalnya untuk yang pertama itu munculnya kedipan 12 pada sepeda motor kalian. Untuk munculnya kedipan 12 itu biasanya terjadi error atau kerusakan pada sensor CKP. Mungkin kalian bertanya-tanya mengenai sensor CKP itu apa? Sensor CKP itu adalah crankshaft position sensor, dan fungsi sensor CKP itu sendiri adalah memberikan informasi terhadap ECU mengenai kecepatan, atau putaran mesin serta timing pengapian. Jika sensor ini rusak atau tidak berfungsi, maka injektor tidak bisa menentukan kapan penyemprotan bahan bakar. Jika kalian tidak tahu seperti apa jenis sensor CKP itu sendiri, kalian bisa lihat gambar pada video seperti inilah sensor CKP itu. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu kode error 13 atau 14. Untuk kerusakan kode 13 atau 14 itu biasanya ada kerusakan atau error pada sensor IAPS, atau intake air pressure sensor. Fungsi sensor itu sendiri dia untuk membaca tekanan udara yang masuk ya. Jika kalian bertanya kenapa saya masukin kode 13 atau 14? Karena yang saya temui itu kerusakannya sama ya, kode error 13 dan kode error 14 di IAPS-nya sendiri. Untuk sensor IAPS itu terletaknya di throttle body ya. Perhatikan di gambar jika kalian tidak mengetahui letaknya. Jika kalian mengalami kerusakan seperti kode itu, maka kalian bisa cek langsung, biasanya ada longgar, atau kabel yang putus bisa juga, atau mungkin tersumbat banyaknya kotoran pada sensor tersebut. Kalian bisa cek sendiri mengikuti langkah saya seperti itu. Sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Dengan kode kedipan 15 atau 16 yaitu terjadi kerusakan pada sensor TPS throttle position sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengukur seberapa banyak tekanan udara yang masuk ke ruang bakar. Jika kalian bertanya kenapa saya masukin 15 atau 16? Karena sama saja kerusakannya jika terjadi kedipan 15 atau 16 tersebut. Kerusakannya sama yaitu di TPS sensor. Dan jika kalian tidak tahu di mana letaknya, TPS sensor itu letaknya di throttle body juga, Anda bisa lihat gambar pada video ini. Dan disitulah letaknya sensor TPS itu sendiri. Sekarang kita lanjut yang keempat, yaitu kode error 21. Untuk kode error 21 adalah kode error coalan temperature sensor, atau yang bisa disebut dengan termosensor. Nah ini contohnya termosensor itu seperti ini ya, itu biasanya rusak atau kabelnya ada yang putus. Kalian bisa mengeceknya langsung, caranya dengan melepas sensornya, lalu kita bakar pakai korek. Pas bagian ujung kuningannya, jangan lupa juga pada posisi kontak motor on. Sekarang kita lanjut untuk ke bagian 5. Kode error 30 atau 41. Yaitu sensor liter AS atau bisa disebut dengan leane angle sensor. Sensor ini biasanya untuk mendeteksi kemiringan pada sepeda motor. Jika motor itu terlalu miring, atau dia jatuh, otomatis motor kalian akan langsung mati. Atau jika kalian memasangnya posisinya terbalik, itu juga akan bisa menyebabkan motor tidak mau hidup ya. Dia akan berkedip dan di starter juga tidak mau nyala, di engkol juga tidak mau. Kalau munculnya kedipan 41 itu sudah terlalu parah, rusaknya harus diganti sensor liter AS-nya. Kalau cuma kedipan 30 kemungkinan cuma kebalik atau motor sempat terjatuh. Tetapi kalau munculnya 41, kalian harus segera ganti untuk sensornya tersebut atau bagian jalurnya ada yang terputus seperti itu. Selanjutnya kita lanjut yang keenam. Dengan kode 39. Untuk kode 39 yaitu kerusakan pada injektor. Seperti ini bentuk injektor jika kalian belum mengetahuinya.
Dan untuk injektor tersebut, apabila ada kerusakan sebaiknya Anda ganti saja. Apabila mau dibersihkan terlebih dahulu juga bisa, atau kalian mengecek bagian jalurnya dulu juga bisa apabila ada kerusakan pada injektor tersebut. Jika semua sudah dicek dan motor tetap seperti itu, alangkah baiknya kalian ganti saja. Jika kalian tidak tahu letak injektor itu di mana, kalian bisa lihat pada gambar yang berada pada video. Sekarang kita lanjut yang ketujuh yaitu dengan kode mil 46. Untuk kode mil 46 itu biasanya terjadi pada arus listrik yang tidak normal. Untuk arus yang ke bagian baterai atau aki ya. Biasanya ini kerusakannya pada bagian spool atau kiprok. Beginilah gambarnya contoh kiprok dan spool. Jadi antara kedua komponen kedua tersebut ya. Biasanya kalau spool itu jarang terjadi kerusakan, apabila terjadi kerusakan pada spool biasanya motor akan mati dan tidak hidup. Pada kerusakan spool sendiri biasanya ada gosong dan ke baterai atau aki tidak akan mengisi. Tetapi kalau untuk kiprok atau regulator ini sering terjadi kerusakan ya, karena mungkin usia yang sudah lama atau ada konsleting pada bagian arus kelistrikannya. Fungsi kiprok sendiri itu sama untuk pengisian ke bagian baterai atau aki, dan jika kiprok kalian rusak itu aki akan drop atau mati. Bisa juga lampu motor kalian akan putus semuanya. Selanjutnya kita lanjut untuk ke-8-nya, yaitu kode mil 50. Untuk kode mil 50 itu biasanya kerusakan pada ECU. Kalau untuk ECU sendiri jika ada kerusakan dia tidak bisa diperbaiki dan harus diganti. Jika kalian tidak mengetahui bagaimana bentuk ECU tersebut, seperti inilah ECU. Sekarang kita lanjut. Untuk kode 33 itu bermasalah di bagian koilnya. Biasanya jika koil bermasalah motor tidak akan mengeluarkan arus atau percikan api dan biasanya jika kerusakan pada koil itu Anda harus ganti. Sama seperti ECU dia tidak bisa diperbaiki. Kecuali kerusakannya pada rumah businya seperti ini. Anda bisa ganti rumah businya karena biasanya berjamur atau korosi. Selanjutnya Anda tinggal mengecek arti kode tersebut. Ini dia deretan kode mil Yamaha untuk membantu Anda mengenali kerusakan yang terjadi pada motor Yamaha Anda. Atau Anda bisa melihat daftar kerusakan lainnya karena jika saya sebutkan lagi masih banyak. Sebelumnya mohon maaf. Jika ada salah penyampaian dan saya tidak bermaksud menggurui kalian. Melainkan kita belajar sama-sama. Ketika saya salah mohon diberitahu melalui komentar di bawah dan ketika teman-teman mau bertanya boleh juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video-video 801 Project selanjutnya. Terima kasih semuanya jika Anda suka dengan video ini bisa support saya dengan like, share, and subscribe channel ini. Agar saya semangat untuk bikin video selanjutnya.